setelah mempelajari KSI selama 1 semester di Unsia, terus pilih salah satu materi 1 semester MK keamanan sistem informasi yang menurut Anda kuasai, pahami. Kedua jawaban dipisahkan menjadi record, direkam. Oke. Ini saya sudah rekam. Kita flashback dulu ya. Di KSI apa yang saya dapat itu banyak, Cuk. Intinya tentang keamanan sistem informasi. Itu banyak banget, Cuk. Salah satunya kode enkripsi, terus apa itu availability, yang mana tadi ya? Nah, yang ini termasuk ini nih. Konsep network sebenarnya. Apa sih sebenarnya network security itu? Network security ya seperti dengan kata judulnya ya. Network security, keamanan dalam jaringan. Nah, terapkan konsep hukum dasar biasanya disebut dengan CIA. Ada confidence, ada integrity, sama availability. Yang confidently ini definisinya kerahasiaan setara dengan privacy. Kerahasiaan dirancang untuk mencegah informasi sensitif dan memastikan bahwa orang yang mempunyai akses itu adalah orang yang tepat. Iya. Contoh nih, kita bikin web yang berbasis login lah, kayak contohnya aja kayak Facebook, Twitter atau apa begitu, bikin sosial media, sosmed. Aksesnya ini yang bisa akses ke keamanannya ini bener-bener orang yang sudah paham lah. Kalau misalkan salah menaruh orang di situ, ya imbasnya ya siap-siap aja tahu-tahu ada situs yang diblokir, ada situs yang dihapus, ada situs yang nggak bisa dibuka atau apa begitu, pasti ada sih kekurangan itu. Terus integrity, definisi informasi yang tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Contoh, saya punya akun, sudah saya kasih identity semua, dari blog web, apa begitu, terus identitas dan lain-lain, kontak, terus ya bla 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 seperti identitas biasa lah. Ternyata ada yang rubah gitu. Itu kan termasuk dari keamanan juga. Kok bisa dirubah sih, padahal udah saya protect gitu biasanya. Udah diprotek kok bisa dirubah. Nah, itu juga termasuk di sini juga. Integrity, ada yang merubah identitas webnya tanpa seizin yang punya. Terus ada yang terakhir, availability, adalah ketersediaan, adalah konsep terbaik yang didapatkan dalam memelihara sebuah hardware. Melakukan perbaikan terhadap hardware sesegera mungkin saat diperlukan. Contoh, saya ada bikin server, harddisk banyak ditumbuhkan, sistemnya RAID, RAID. Nah, ada harddisk 1, harddisk 2, harddisk 1, harddisk 2, banyak, deret banyak, satu sampai kayak satu lemari. Nah, begitu ada kerusakan satu, kalau bisa segera diganti, guys. Takutnya ada tuh hardware yang rusak, ditinggalkan, diabaikan kan mungkin sama yang punya. Ini masih bisa dijalankan dengan harddisk sisa-sisanya begitu. Tapi nggak tahu nih harddisk yang rusak itu isinya apa aja. Atau mungkin kita lupa nih, ini harddisk yang ini isinya apa, ini harddisk yang ini isinya apa. Namanya RAID kan, kita pasti isinya apa. Tapi pasti ada aplikasinya yang buat ngecek ini harddisk isinya apa. Pokoknya masing-masing tiap drive itu isinya apa, itu pasti tahu lah, ada aplikasinya begitu. Kalau bisa sesegera mungkin, kalau ada aplikasi perangkat yang rusak hardware itu, maksudnya tadi hardware yang rusak itu, kalau bisa segera diganti. Terus bentuk serangannya ini apa aja sih? Memang bentuk serangan itu kita nggak tahu secara pasti banyak ya. Yang pasti banyak sekali. Tiba-tiba sekarang kena virus apa, taruhlah ini virus Trojan Horse, terus tahu-tahu ada virus lagi, kita terlalu fokus di Trojan Horse, perbaiki mana sih Trojan Horse yang kena nih, terus tahu-tahu ada virus lagi yang masuk karena kita browsing tanpa Windows Defender atau pokoknya tanpa protek seperti antivirus. Itu juga agak rawan, guys ya. Kalau bisa kalian seminimal mungkin dalam PC kalian itu ada minimal 1 lah antivirus, ya syukur-syukur 2 antivirus buatan internasional atau lebih ke global, sama yang satunya lokal, itu lebih bagus lagi. Produk lokal biasanya antivirus itu sering saya pakai Smadaf, tapi saya rasa untuk sekarang saya lagi nggak pakai Smadaf, saya cuma pakai bawaan dari Windowsnya, guys. Nah, ini pakai Windows Defender biasanya. Saya lebih percaya ini karena masa sih yang bikin Windows terus Windows Defendernya ecek-ecek, kan nggak mungkin ya. Terus ditambah lagi gratis. Bisa juga kalian ambil yang seperti saya langsung sebut merek ya, ada yang FVG, ada yang Norton, terus banyak antivirus nih, banyak guys antivirus ya. Tapi yang saya andalin, saya rasa bawaan Windowsnya saja udah cukup. Tapi kalau misalkan kalian ingin protect lebih ketat lagi, bagusnya kasih antivirus lokal. Contoh Smadaf itu tadi. Smadaf gratis guys, ada yang bayar, tapi kalau bisa yang gratis aja, nggak apa-apa. Itu lebih bagus tuh guys, karena kalian kalau mau colok flash disk itu langsung ke scan ya. Sebenarnya semua sama, tapi ada yang nggak mau nyeken flash disk yang dicolok, appnya nggak langsung nyeken flash disknya begitu. Yang lebih rawan tuh sebenarnya yang dari device kecil seperti flash disk, itu yang biasanya paling rawan tuh. Kita habis dari warnet atau komputer kantor atau PC temen, laptop temen, kita nggak tahu, colok flash disk cep 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 cep
kaget begini saya karena PC kalau sudah kedeteksi kena parasit virus itu kita nggak tahu cok PC kita kena virus apa tidak, itu yang rawannya di situ. Salah satu saya ambil pengalaman saya dulu sampai FB saya ke hack itu saya kena malware cok. Malware itu lebih kejam karena saya kurang teliti ini file bener apa enggak begitu, karena waktu itu saya juga cari crack. Nah itu yang salah tuh. Kalau misalkan kalian bisa beli aplikasi itu beli, kalau bisa beli, tapi kalau misalkan ada yang gratis ya nggak apa-apa. Kalau mau nge-crack juga bisa, tapi kalian harus pilah-pilah betul cok, ini file cracknya bener-bener file cracknya atau file tipuan nih. Takutnya file tipuan kayak saya kemarin. Saya tahunya tuh waktu saya cek task manager ya, itu ada aplikasi yang jalan padahal sudah saya tutup jalan lagi, itu kalian langsung kalau bisa putusin internetnya guys ya, karena itu saya yakin dia pasti kirim apa ya, semacam record keyboard sama record tampilan, dia tuh seperti semacam begitu guys. Malware itu record ya, rekam keyboard kita, mouse, apa yang kita browsing itu mereka rekam semua. Nah waktu itu saya juga antisipasi, sudah saya langsung cut internetnya, saya cut aplikasinya, langsung saya cari lokasinya di mana tuh aplikasinya, saya langsung hapus. Tapi masih kena ya, ujungnya masih kena juga karena mungkin saya agak apa ya, kurang teliti. Saya juga nyadarnya terlambat kalau ada aplikasi yang jalan begitu, karena waktu saya streaming tiba-tiba ada CPU saya full, saya buka apa begitu. Itu yang lebih rawan lagi di situ guys. Nah kita nggak tahu kalau komputer kita lagi disetup atau tidak. Alangkah baiknya ada antivirus yang tiap hari bisa nyeken begitu. Kayak begini nih, bisa nyeken tiap hari dia, bagus pemindaian ini kita bisa scan tiap hari 1 kali gitu minimal lah. Nah begitu guys. Terus saya biasanya saya tambahkan lagi sisi clean reinforce-nya buat bersihin aja sih, supaya nggak ketumpuk atau file yang kita udah bekas nyari file apa begitu langsung ke clean sama si cleannya tadi. Tergantung kalian ya, banyak ya aplikasi yang buat security kalian, termasuk saya sekarang juga sedang pakai DNS. Nah ini Edward ini supaya orang nggak, saya nge-web keliling web itu nggak ke-record saya posisinya di mana, terus iklan supaya nggak nongol begitu kan ya. Nah, termasuk pelacakan saya pakai DNS. Ditambah lagi karena saya suka gaming ya, karena kemarin ada di negeri Konoha nih ya, bukan negeri kita tercinta nih ya, di negeri Konoha guys. Akun Steam sama Epic Game saya nggak bisa dibuka guys. Nah, jadi saya harus pakai DNS biar bisa buka itu tanpa VPN. DNS sama VPN beda guys ya. Nah, kalau VPN itu ngerubah IP kita, kalau DNS dia lebih ke private. DNS kita ketutup, IP kita ketutup. Nggak tahu nih sampai kapan kan. Tapi Steam sudah bisa normal katanya. Tinggal Epic Game yang belum bisa dibuka. Saya nggak tahu negeri Konoha nih kenapa nih aku kaginya nih ya. Coba kita baca dulu. Nah yang bentuk serangan tadi adanya virus, Trojan horse atau pemakaian lainnya yang menggunakan informasi tanpa izin. Main influencer yang tadi saya bilang, ada aplikasi yang jalan kita nggak tahu, dia ternyata ada izin, dia aplikasinya bisa ngizinin PC kita nih buat korek informasi dari password, terus ID semua itu biasanya ke-record semua sama mereka, termasuk keyboard kita yang kita ketik ini, itu mereka rekam. Terus yang perlu Anda ketahui adalah aspek perlindungan integritas yang tidak hanya akan melindungi keakuratan informasi dari serangan hacker, namun juga untuk mencegah perubahan informasi yang tidak disengaja. Contoh seperti kesalahgunaan sistem atau kerusakan sistem. Saya nggak tahu nih PC kita ada hang atau ada sedikit crash. Nah, ternyata ada celah di situ buat ngerubah password, ngerubah apa-apa begitu. Di situ ternyata ada celahnya. Itu yang lebih susah lagi tuh. Kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu file kita udah disadap aja ada mereka. Apapun cara mencegah kalian dari lain diinginkan tidak diantaranya mengontrol akses pengguna. Nah ini akses pengguna. Jadi misalkan nih contoh, kalau misalkan buat komputer pribadi, saya yakin yang pakai cuma kalian saja, atau pribadi yang pakai cuma kalian saja tuh. Nah, misalkan ada temen pinjem, ya paling cuma sekedar browsing bentar, chatting, nonton film, paling begitu saja. Tapi biar saja, nggak apa-apa. Kalau misalkan sekedar temen yang kita paham, kita tahu, boleh lah. Yang penting jangan sampai ada orang yang nggak kita kenal terus akses PC kita, sedangkan tanda kutipnya kalian punya file-file yang penting-penting atau file-file yang agak secret nih ya. Nah, kalian kasihlah PC kalian ke orang yang nggak kalian kenal, habislah kalian nanti. Terus enkripsi data password itu seperti kalian simpan kode-kode login. Misalkan kalian login itu kalian, karena maybe kalian pelupa, kalian ketik ulang email, password, kalian sortir nama-namanya sendiri. Terus autentikasi data password itu biasanya autentikasi itu pakai aplikasi autentikator ya.
ada pihak ketiga di Google tuh ada pihak ketiga namanya aplikasi autentikator. Autentikator itu kurang lebih seperti ini guys. Autentikator ting itu fungsinya buat protect kedua sih, terus melakukan prosedur backup recovery. Ini tuh supaya kalian data yang hilang sudah kalian backup nih, jadi sebelum data itu hilang kalian backup. Biasanya kalau saya backup data itu di sini nih guys, pengaturan ada backup datanya guys ya, aman kok. Pemulihan ini biasanya itu otomatis kalian setiap ada updatean itu langsung ke simpen dia riwayat update-nya apa. Nah ini termasuk nih riwayat update-nya apa, pemetaan masalah dan lainnya biasanya udah kesimpan nih, nanti kesimpannya di sini file lainnya. Oh my god, loading di sini nih, pokoknya di sini. Di lainnya kok di lainnya sini sistem dan cadangan. Nah ada pemulihan sistem di sini. Jadi kalau misalkan kalian sudah pusing nih PC kalian ke tracking sama orang, kena malware gitu, kena malware gara-gara mungkin download app yang kita nggak tahu itu sumbernya dari mana, terus appnya itu murni aman atau tidak kita nggak tahu, terus kalian download kalian pasang. Nah itu yang lebih rawannya di situ tuh. Nah tapi karena pemulihan sistemnya sudah ada ya saya, jadi ini lebih aman dia. Suatu saat kalau misalkan PC saya kena malware terus udah ada malwarenya sudah parah lah, sampai hard disk kita full kena malware semua, itu masih bisa dipulihkan guys, masih bisa dipulihkan. Jadi tinggal di restart aja nanti ya, restart ulang, jadi nanti file kita bersih kecuali file-file yang sudah kita backup ya. Kalau misalkan file kita sudah kena malware ya jalan terakhir diikhlaskan tuh, nggak usah di akses kembali ya. Kalau misalkan kalian punya backup, syukur-syukur kalian punya hard disk eksternal. Jadi kalau misalkan kalian punya file-file penting itu ada dua cuy, hard disk eksternal itu buat jaga-jaga, terus yang di PC biarkan dia jalan, yang kita buka sehari di PC. Kalau misalkan benar-benar penting kalian backup di hard disk eksternal, begitu guys, saran saya begitu. Kurang lebih seperti ini ya guys. Ini materi yang menurut saya paling worth it sih buat kalian temen-temen yang suka lalai tentang keamanan sistem informasi ini tuh, keamanan ke PC kalian sendiri-sendiri itu. Terus misalkan nih ada juga materi tentang enkripsi guys, kripto. Fungsi kripto itu mengenkripsi ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian nih bikin web yang berbasis login, di situ kan pasti ada email atau username atau user ID sama password misalnya. Nah itu pakai enkripsi ya, pakai enkripsi passwordnya itu. Fungsi enkripsi itu merubah kata sandi yang kita punya ke kode-kode yang kita nggak tahu. Terus ada translate-nya lagi jadi kayak sandi Morse begitu loh guys ya. Kita ngomong wih makan sama sandi Morse atau sandi apa itu kan pasti kan dirubah dari huruf ke kode, kayak titik garis begitu. Titik garis pun sebenarnya istilah dari 0 sama 1 gitu guys ya. Nah dirubah habis itu setelah jadi kode titik garis terus begitu kita mau akses lagi diterjemahkan lagi titik garis itu jadi ke huruf lagi. Seperti ini ya. Metode kuno dulu itu enkripsinya begini ya, serang jadi ATHINA Athena. Ini karena sambungan dari sini. Kurang lebih di enkripsi ini kodenya ini namanya enkripsi guys. Terus ada lagi yang jadi A B C D sampai Z terus 1 sampai 0 dirubah jadi B F bla bla bla. Jadi kode kita yang atas nanti diterjemahkan ke yang bawah begitu. Misalkan A jadi B jadi F, C jadi 1 begitu. Nah, itu adalah teknik enkripsi guys ya. Nah, seperti ini plain text. Ini buat kalian yang suka lalai apa sih perasaan PC aman-aman tapi kok masih kena. Nah, itu kalian harus sedikit teliti guys ya. Karena disitulah celah-celah keamanan PC kalian gitu. Termasuk tadi akses penggunaan. Kalau misalkan kalian merasa itu PC pribadi, komputer pribadi kayak saya begini, komputer pribadi, bagusnya cukup kalian saja yang tahu aksesnya. Tapi kalau misalkan PC kantor ya namanya si kantor ya pasti teman-teman kantor yang pakai. Saya rasa kalau teman-teman kantor aman deh, soalnya ada penyadap nih, penyusup atau pinjam. Saya dari sini mau ngecek PC bapak, orang kita tidak kenal bahaya, takutnya diakses barang yang tidak harusnya publik tahu, jadi ujungnya publik tahu rawan juga. Oke seperti itu guys ya, keamanan sistem informasi yang saya dapat. Yang paling saya suka yang ini sih, simple cuy. Tiga pengertian ini sudah sebenarnya mewakili dari semua cuy. Confidence, integrity, sama availability. Sebenarnya tiga pengertian ini sudah mencakup semua sih. Cuma ya kalau misalkan kalian lebih dalami lebih banyak cuy, KS itu banyak cuy. Keamanan sistem informasi itu banyak terus selalu berkembang guys.
termasuk materi yang sesi berapa kemarin. HTTPS sama HTTP nih, kamu pasti sekilas mendengar HTTP sama HTTPS itu sama, padahal beda cuk, keamanan web. Nah ini Pak Novi nih, mana saya juga baru ngeh HTTPS sama HTTP ternyata beda ya. Memang sekilas kayak HTTP ketambahan S belakang, ternyata ketambahan S itu sertifikat apa ya, webnya sendirilah, semacam kayak ada proteksi sendirilah katanya begitu guys, HTTPS itu. Terus sama yang terakhir kemarin itu bukan terakhir sih, kemarin sempat diajarin SQL injection. SQL injection itu fungsinya untuk menginjek atau merubah atau mengecek kondisi web kita seperti apa, apakah ada celah buat menyusup atau tidak. Itu SQL injection. Saya sudah pernah ini ya, diskusi masalah itu di uploadan konten sebelumnya. Masalah, kalau nggak salah saya kasih judul SQL injection begitu kalau nggak salah di judulnya. Nanti saya tambahkan di bawah sini ya, pas di video akhir atau di atas nanti ada keterangannya. Itu agak panjang karena waktu itu saya sambil stream. Saya lagi males nge-record, saya stream aja. Jadi agak panjang, mungkin 1 jam. Kalian bisa langsung skip ke inti-intinya saja. Kayaknya sih itu aja sih ya yang bisa saya sampaikan ya. Topologis ini yang termasuk tadi tuh yang tidak aman HTTP rumah web. Ini tidak aman. Yang aman tuh yang ini pasti ada tanda empuknya, begitu lebih aman lagi tuh. HTTPS dan HTTP ini termasuk ini. HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol atau protokol jaringan yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi kolaboratif dan menggunakan hypermedia. Sedangkan HTTPS itu Hypertext Transfer Protocol Secure adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi dengan SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antar web ke klien dan web ke server terenkripsi. Port yang digunakan pada HTTPS adalah 443. 443 itu kode HTTPS aja. Kurang lebih contohnya seperti ini. Kalau HTTPS ini nggak ada HTTPS-nya ya. Nah, kalau ada HTTPS-nya sudah langsung otomatis bentuknya segembok gini, not private. Sekarang sudah digitukan kok. Kalau misalkan kita mau browsing tapi web yang kita tuju nggak ada HTTPS-nya, itu pasti langsung begini, not private. Nah, antisipasinya kalian pakai DNS supaya lebih aman. Takutnya nanti ada mereka masih bisa ngecek siapa dari mana nih, kita bukanya dari apa nih. Yang paling bahaya kalau sampai orang tahu IP kita, itu lebih rawan karena kita bisa diakses kapan saja. Jadi manfaatkan keamanan yang sudah ada. Kalau misalkan ada proteksi lebih kalian pakai juga boleh. Itu aja sih saran saya kalau setelah mempelajari sistem KSI itu seperti apa. Ternyata banyak cuk, global, gak cuma antivirus doang cuk, SQL terus nginjek web yang sudah jadi itu seperti apa, tentang keamanan PC kita sendiri. Saya banyak belajar dari sini cuk, mengenai trap terus malware apa, karena saya sendiri sudah pernah kena ya malware itu seperti apa. Malware itu nyesek kalian, kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu ada aplikasi yang jalan di belakang, kita nggak tahu kan karena nggak nampak cuk, di depan nggak nampak, di tampilan begini biasa aja, tapi kaget pas kalian task manager begini ada aplikasi yang jalan, pusing kalian langsung coba akhiri tugas begini, itu hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Itu jalan terakhir kemarin, langsung internetnya saya putus. Saya cari ini aplikasi dari mana nih, ternyata dulu saya sempat download buat yang crack itu tadi, yang tadi awal saya cerita, yang mau nge-crack apps. Makanya itu saran saya, kalau misalkan kalian bisa ada rezeki bisa beli aplikasi ini, kalian suka aplikasi ini, kalau bisa dibeli. Kalau misalkan nggak bisa dibeli ya nggak apa-apa, pakai crack sementara waktu. Kalau misalkan kayak game, biasanya yang paling sering tuh game yang berbayar, terus kalian download versi gratisnya supaya bisa dipakai, ada cracknya. Nah itu kalian lebih agak sedikit hati-hati di situ ya. Memang kebanyakan sih sekarang karena PS udah selisih jauh ya, PlayStation sudah nggak begitu booming seperti dulu. Sekarang sudah ada game di HP, game di PC, terus game sekarang lagi booming, termasuk saya yang ikut stream. Buat lebih hati-hati aja. Kalau teman-teman ada rezeki bisa beli gamenya. Kalau masih cuma sekedar buat pengen coba aja tapi nggak ada duit nih, pengen coba game ini, ya bolehlah, nggak apa-apa di crack, tapi benar-benar kalian cari sumber cracknya itu dari mana, beneran sudah udah ada yang coba apa belum. Takutnya kalian jadi bahan percobaan, mati kalian. Yang awalnya kita udah happy, bisa ini, kaget begini file kalian udah kesadap semua, kalian lupa udah login Facebook, login Google, login lain-lain sosmed kalian, ternyata keyboard sama mouse sama layar kita sudah ke-record sama mereka, habis kalian, disusup kalian. Karena saya pun mengalami padahal waktu itu saya sudah inskripsi ya, udah pakai autentikasi juga, tapi masih kebobol. Berarti yang salah bukan sayanya, yang salah dari Facebooknya guys. Makanya FB saya sampai kebajak. Sudah saya pakai autentikasi, nomor HP sudah saya sambung,
email pemulihan juga sudah saya sambung, kok masih bisa diakses. Kalau misalkan di akun kita, kalau misalkan cuma login via user sama password, itu agak rawan guys, jujur aja agak rawan. Cuma email sama password login, nggak ada tambahan autentikasi, itu agak rawan cuy. Ini sudah saya pakai autentikasi saja masih kebobol begitu. Contoh nih, kita mau buka Facebook deh, oh ini udah login. Kalian kalau pasti buka Facebook itu login pasti ada autentikasi guys. Ada, kalau masih belum dipasang autentikasi pasti belum dipasang dia, belum pakai autentikasi. Tapi kalau misalkan sudah kalian pasang autentikasi, itu wajib kita memasukkan kode autentikasinya tadi. Nah, autentikasi itu bagus. Aplikasi autentikasi itu dia kayak semacam kita ada aplikasi buat kode kayak 6 digit begitu. Kode 6 digit ini diperbarui terus setiap 1 menit. Kode itu yang kita nanti buat login di situ. Saya pun juga nggak tahu kode inskripsinya nanti bakalan angkanya berapa, kita nggak tahu. Yang tahu hanya tahu appnya ini yang kasih, biar dicocokin sama yang di sana. Itu pun akun saya masih kena dibobol. Berarti yang salah bukan sayanya, yang salah masih FB-nya. Gua masih yakin ini yang salah FB-nya nih. Masa autentikasi udah saya pasang masih aja kebobol, kan lucu juga ya. Autentikasi udah dipasang tapi masih kebobol. Oke, mungkin itu aja guys ya, konsep berinternet networking security. Seperti itulah kurang lebih penjelasannya. Thank you very much yang sudah nonton ini tadi. Buat teman-teman kalian yang belum paham apa itu network security, kalian share video ini ke teman-teman kalian guys yang masih mengabaikan keamanan fisik kalian itu seperti apa sih sebenarnya. Bagusnya ini video kalian share ke teman-teman kalian yang suka melalaikan security PC kalian. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you very much, see you next time ke next konten. Ini sambungan sambil ngerjain tugas ya, tapi syukur tugasnya agak ringan, kita hanya disuruh ngerekam, kita langsung gas aja. Thank you very much, next time, bye bye.